Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami kembali membahas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, Kemendikbudristek. Bayangkan aja di Kementerian Pendidikan terjadi korupsi. Bagaimanalah kalau sudah di Kementerian Pendidikan pun terjadi korupsi, gimana nggak mental dari pendidik dan yang dididik jadi korupsi, jadi koruptor. Bayangkan ini kementerian yang menjadi dasar tempat menimba para penerus bangsa, para pemimpin bangsa. Disinilah, dari kementerian inilah bagaimana bangsa ini akan maju atau akan tenggelam. Yang kacaunya di kementerian tempat orang berharap di sini akan mendidik calon-calon pemimpin bangsa, malah di kementerian ini ada dugaan tindak pidana korupsi. Nggak tanggung-tanggung, 9,9 triliun. Wow, jadi kayaknya di Indonesia nih, kalau korupsi itu mereka nggak mau tanggung-tanggung lagi. Kita masyarakat Indonesia mengapresiasi Kejaksaan Agung di bawah Jaksa Agung ST Burhanuddin. Luar biasa beliau nih ya. Mudah-mudahan jangan cuman ini doang ya. Kayak pertunjukan sirkus ya. Kalau pertunjukan sirkus, wah begitu terus. Tapi ujungnya kita nggak tahu. Ya, kayak kemarin kasus Petral. Itu juga berapa ratus triliun. Ya, kita nggak tahu nih sekarang nih. Udah di apa direkturnya? Ya, setelah itu mulai sekarang agak-agak redup. Ya. Kita berharap pada Kejaksaan Agung jangan cuman kayak pemain sirkus saja. Kelihatan wow, lompat sana, lompat sini segala macam. Ya. Setelah disidik sudah naik atau menetapkan tersangka, mulai tidak ini. Jangan pula dibikin hukum itu hanya untuk menjerat orang-orang yang tidak mau bekerja sama. Ya, lagi-lagi saya berharap di bawah kepemimpinan dari Presiden Prabowo, ya, hukum tidak dibuat untuk menjerat lawan-lawannya seperti presiden sebelumnya lah, nggak presiden sebelumnya ya. Orang sudah tahu bahwa hukum itu dipakai untuk menjerat lawan-lawan supaya mengikuti kemauan dia. Ya, mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo ini tidak begitu. Benar-benar murni untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang selama presiden sebelumnya gitu loh. Ya, mungkin gara-gara inilah akhirnya Kejaksaan Agung meminta pengawalan dari TNI. Ya, karena dilihat nih ada kepentingan politik yang cukup besar. Ada kekuatan politik yang coba-coba mengganggu Kejaksaan Agung. Ya, mungkin ini yang membuat akhirnya Kejaksaan Agung meminta bantuan kepada TNI, dan akhirnya Presiden Prabowo membuat Kepres ya, yang memperbolehkan TNI mengawal Kejaksaan Agung, yang memperbolehkan Kejaksaan Agung meminta bantuan kepada TNI untuk mengawal ya kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan Agung di seluruh wilayah Indonesia. Ya, lagi-lagi luar biasa pertunjukan sirkusnya. Kita sangat senang nih. Mudah-mudahan Pak Prabowo dalam hal ini lebih tegas. Bukan untuk menjerat lawan-lawannya, tetapi bagaimana penegakan hukum yang sesungguhnya, law enforcement. Bagaimana supaya
hasil-hasil korupsi itu dikembalikan. Ya mudah-mudahan seperti yang dikatakan dia dalam pidatonya. Ya ayo para koruptor kembalikan. Ya malam-malam dikembalikan. Mungkin ini maksudnya kali ya. Kalau lu nggak mau kembalikan malam-malam, maka gua proses. Mungkin gini maksud dia ya. Nanti apa kata masyarakat? Masa Pak Prabowo minta koruptor mengembalikan uang malam-malam? Wah gimana itu? Ada nanti ini ya side eyes katanya, main mata. Ya jadi kita sih berharap di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa berjalan. Ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2019 sampai 2022. Proyek ini menggunakan anggaran negara yang cukup besar, fantastis, yaitu senilai 9,9 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kampus Penkum Kejaksaan Agung, Hadi Siregar menegaskan, duduk perkara kasus itu, ya, bahwa tahun 2020 Kemendikbudristek menyusun rencana untuk pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan mulai tingkat dasar hingga menengah atas, ya. Ya tujuannya seolah-olah baik, mulia dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di balik itu ada tujuan-tujuan bagaimana untuk memperkaya diri dan kelompoknya, ya. Ini yang selalu orang berpikir, wah baik ya ininya, tujuan benar. Ternyata di balik tujuan-tujuan seperti mulia itu, ternyata ada tujuan yang tidak benar. Ya. Padahal rencana tersebut bukan menjadi kebutuhan siswa pada saat itu, ya. Jadi tidak merupakan kebutuhan katanya untuk pengadaan laptop tersebut. Ya. Kita nggak tahu, akan kita bahas di sini. Sebab menurut Harley, ya, hal serupa ternyata sudah pernah dilakukan pada tahun 2018 sampai 2019. Tapi hasilnya katanya tidak efektif. Kalau sudah pernah dibuat tahun 2018-2019 tidak efektif hasilnya, terus kenapa lagi? Ya, kenapa lagi? Dicoba-coba lagi. Apakah karena pada saat itu tidak ditelisik ya? Kita lebih percaya Kejaksaan Agung sekarang daripada kepada KPK, karena KPK ya sudah dikendalikan oleh orang-orang yang dulu membuat KPK menjadi lemah. Jadi ada dia titipkan di sana orang-orangnya. Ya lagi-lagi kita berharap kepada Kejaksaan Agung lebih berani daripada KPK, karena sesungguhnya ya di tahun 2019 sudah pernah dilakukan uji coba penerapan Chromebook ya terhadap 1.000 unit. Nyatanya hasilnya tidak efektif ya menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Ya, Harley menyatakan penggunaan Chromebook mengandalkan jaringan internet. Sementara penetrasi internet di Indonesia belum merata. Nah, ini dia. Waktu kemarin itu dibuat jaring internet, korupsilah namanya. Kalau saya tidak salah itu siapa itu? Menteri Kominfo-nya waktu itu. Berapa ratus miliar atau berapa triliun itu. Jadi ini udah ada kayak apa ya, jaringan-jaringan mafia itu. Yang ini mengkorupsi dari pengadaan Chromebook, sementara yang ini mengkorupsi pengadaan STB dari internet. Ya, yang kemarin sudah ditangkap juga oleh Kejaksaan Agung. Ya, jadi pengadaan Chromebook itu belum saatnya pada saat itu, karena apa? Jaringan internet kita sangat jelek. Ya, apalagi dikorupsi pula sama menteri yang sebelumnya. Ya, pengadaan STB itu. Akibatnya penggunaan Chromebook sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan asesmen kompetensi minimum pada satuan pendidikan ya tidak berjalan dengan efektif ya. Jadi tidak berjalan dengan efektif karena apa? Karena jaringan internet jelek sekali. Ya, tapi dipaksakan, sudah tahu sebenarnya.
Nanti dengan alasan apapun dibilang, oh bukan salah kami, salah dari kementerian waktu itu Kominfo atau Komdigi, ya sekarang Komdigi, dulu Kominfo, ya dibilang bukan salah kami mengadakan, ada pagunya. Nah inilah nanti akan dari sini mungkin akan dipanggil lagi nih kementerian Kominfo pada saat itu atau Komdigi ya kalau sekarang ini. Mudah-mudahan semua bisa terbongkar ya kasus-kasus korupsi yang berjalan ini. Kenapa tidak efektif? Lagi-lagi menurut Harley, karena Chromebook itu berbasis internet. Ya, sementara di internet Indonesia belum sama, belum merata sampai ke daerah-daerah. Paling-paling di Jakarta, Jabodetabek yang bagus. Itu aja di Jabodetabek kadang-kadang hilang juga apanya, sinyalnya. Ya, mau pakai apa? Mau pakai jaringan pemerintah, misalnya pakai IndiHome dan lain sebagainya, Telkomsel dan lain sebagainya. Mau pakai yang swasta, sama aja di Indonesia nih. Ya, jaringannya tidak bisa menjamin Anda itu bisa menggunakan internet tidak putus, bisa hilang-hilang kayak di tengah hutan. Halo. Ada Pak ini, Pak Boyko, Roger. Nah, kayak gitu jadi kan. Jadi banyak nggak jelas di internet di Indonesia nih. Hilang. Tapi dipaksakan Chromebook. Ya. Kejaksaan Agung menduga pengadaan ini ada persekongkolan. Ya. Ada persekongkolan antara ini pejabat pembuat komitmennya. Ya, persekongkolan tersebut ya karena udah tahu misalnya jaringan kita tidak baik tapi dipaksakan. Ya. Kementerian Pendidikan Ristek ya kemudian menyusun tim teknik baru ya waktu dia mengadakan itu mereka bikin tim bagaimana supaya mengadakan atau bisa dibuatlah proyek pengadaan Chromebook. Tim diarahkan membuat kajian teknis terkait penggunaan laptop dengan operating system Chromebook dalam proses pengadaan barang dan jasa dan bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi bukan gara-gara kebutuhan masyarakat, tapi sengaja dibuat bagaimana supaya ini menjadi proyek lah. Bukan gara-gara kebutuhan, tapi untuk jadi proyek. Bagaimana supaya ada anggaran. Ya, supaya apa tuh diarahkan penggunaannya? Ya, lagi-lagi supaya ada proyek. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ya, proyek itu memakan anggaran negara hampir 10 triliun yang terdiri dari 3,5 triliun dari satuan pendidikan dan 6,3 triliun melalui dana alokasi khusus atau DAK. Ya, mereka sudah diincar. Bagaimana pengalokasian terkait dengan proyek tersebut. Nah, pada tanggal 21 bulan 5 minggu kemarin, hari Rabu, tim penyidik ya Kejaksaan Agung menggeledah 2 lokasi terkait dengan kasus ini. Ya, penggeledahan dilakukan di 2 apartemen milik staf khusus mantan Menteri Ristek berinisial FH dan JT. Nah, jadi diduga nih ada permainan dari staf khusus menteri yang lama. Ya. Penggeledahan tersebut ya di 2 tempat, yaitu di apartemen Kuningan Place dan di apartemen Ciputra Walk. Ya, 2 tempat dari staf khusus mantan Menteri Pendidikan pada saat itu. Di apartemen FH, ya, staf khusus itu yang berinisial FH penyidik menyita 4 handphone dan 1 buah laptop. Ya, mungkin di situ akan dilihat nanti apa pembicaranya dan laptop tersebut akan terbuka. Ya, proyek-proyek itu atau
pengadaan itu dari mana-mana aja. Saya sih yakin nanti perusahaan-perusahaan pengadaan itu akan diseret semua. Sementara di apartemen JT disita 2 buah hard disk, ya, dan sebuah flash disk serta sebuah laptop dan beberapa dokumen, ya. Jadi ada 2 apartemen yang berbeda di tempat barang itu diambil terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Terhadap penyitaan itu, barang-barang akan dibuka, dibaca, dianalisa apa kaitannya dengan peristiwa tindak pidana yang sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ya, masyarakat atau banyak NGO mendorong Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam dugaan kasus korupsi laptop senilai 9,9 triliun. Ya, jadi banyak desakan kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan menteri pada saat itu di era 2019-2022. Lagi-lagi saya yakin kalau memang sudah masuk penyidikan, tidak akan mungkin menteri, ya, sebagai pengguna anggaran di kementerian tersebut tidak diperiksa. Saya nggak yakin. Saya yakin Kejaksaan Agung akan memeriksa, ya, mantan menteri tersebut. Sesudah itu nanti naiklah kepada perusahaan-perusahaannya, perusahaan yang mengadakan Chromebook tersebut. Siapa saja yang terlibat. Saya yakin tidak akan berhenti sampai situ. Jadi tidak perlu masyarakat misalnya mendesak Kejaksaan Agung. Saya yakin Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan ini, karena sudah masuk penyidikan, berarti dia akan memanggil pihak-pihak yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana yang diduga merugikan keuangan negara 9,9 triliun rupiah. Ya, kita sangat miris lah. Lagi-lagi sekarang ini mungkin pikir koruptor begini, kalau gua korupsi hanya puluhan miliar, toh juga nanti dihukum ya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kenapa nggak gua korupsi aja ratusan miliar atau triliunan? Toh juga hukumannya sama kok. Mereka sudah tahu. Tidak ada namanya hukuman mati para koruptor. Karena apa? Indonesia ini adalah surga bagi para koruptor. Ya, bukan hanya surga di apalagi di setelah kematian. Di dunia ini udah surga bagi koruptor Indonesia nih. Jadi mereka nggak takut lagi untuk korupsi. Nggak boleh tanggung-tanggung katanya. Karena apa? Kalau misal tanggung-tanggung, nanti kita di dalam penjara, gimana kita nggak bisa jadi raja? Ini yang dipikirkan koruptor. Makanya mereka korupsi itu nggak tanggung-tanggung lagi, ya. Termasuk hakim-hakim, nggak ada takutnya, ya. Kayak hakim yang mengadili perkara kami, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakimnya, ya, jelas-jelas sudah kita buktikan, ya, prapit. Sama dia prapitnya ditolak. Bayangkan aja, akhirnya kami lapor ke Bawas. Akhirnya hakimnya dicopot. Ya, kami sudah akan usut terus tuh. Jadi begitulah Indonesia nih. Ya, rakyat makin miskin, pengangguran di mana-mana. Kemarin saya lihat di media sosial, ya, job fair yang ada di Bekasi dihadiri hampir 10.000 orang berdesak-desakan. Ya, janganlah sampai ada di situ korban jiwa. Orang mencari pekerjaan di kemarin job fair di Bekasi. Bayangkan, sementara koruptor melenggang. Hai, mainkan katanya. Ya, jangan korupsi cuma miliaran doang, ratusan miliar, bahkan triliunan. Supaya nanti apa? Kita menikmati. Di penjara kita tetap jadi raja. Itu yang dipikir koruptor. Ya, jadi lagi-lagi kita meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas. Kita juga minta Kejaksaan Agung untuk membuka selebar-lebarnya kasus-kasus yang sudah dibongkar. Kasusnya Tima, ya, siapa aja yang terlibat, bongkar semua. Kasusnya Petra, ya,
RON 90 dibikin mereka RON 92, ya. Kasus ini juga Kemendristek Buktik apalah ini, ya. Jadi semua kasus-kasus korupsi kalau sudah disidik oleh Kejaksaan Agung, ayo dibongkar Pak, dan ke publik, dibuka ke publik siapa-siapa aja tersangkanya. Ya, jangan didiamkan. Hanya udah orang-orang tertentu aja disikat, habis itu tenggelam, ya. Jadi mungkin itu aja masukan buat Kejaksaan Agung kepada para penonton channel itu Fernando DiCaprio, ya, yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, ya. Share kepada teman-temannya, tulis kolom komen apa yang menurut Anda, bagaimana negara ini, ya. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip, channel ini channel politik dan hukum, channel mendidik supaya masyarakat di luar sana tahu bagaimana keadaan negara kita yang sudah morak-marik begitu parahnya korupsi, ya. Channel ini tidak mewawancarai itu artis-artis apa di gosip-gosip lah segala macam, ya. Bukan itu, kita channel ini nggak begitu. Jadi memang banyakkan orang Indonesia itu sukanya yang gosip-gosip. Jadi kalau channel pendidikan begini jarang ditonton orang, hanya orang-orang pintar. Makanya dalam code kita selalu orang pintar hanya ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Artinya channel ini tidak akan ditonton oleh orang-orang yang nggak nyampe pikirannya, ya, nggak nyampe. Jadi dia hanya mau yang bagaimana gosip syanu ini segala macam, ya. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan, jangan mau dipecah belah oleh para politikus yang tidak benar. Terima kasih, ya. Selamat siang.